Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darmuklis dengan NIM 223222, Prodi Manajemen STM, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Prismageraha. Dari video ini saya akan menjelaskan bagaimana OKR diterapkan di Google. Hai teman-teman semua, kalian pasti udah gak asing lagi yang namanya Google kan. Itulah perusahaan raksasa teknologi yang kantornya kece banget, fasilitasnya gokil, dan katanya gajinya bisa bikin kita tersenyum tiap tanggal muda. Tapi dibalik semua itu ternyata Google punya sistem kerja yang serius banget, dan salah satu rahasianya adalah penerapan sistem OKR. Nah, di video ini kita bakal kupas tuntas di mana OKR diterapkan di Google, kenapa penting banget, dan apa yang bisa kita pelajari dari situ. Yuk kita mulai saja dari penjelasan yang pertama, yaitu what. Apa itu OKR? OKR adalah singkatan dari Objective and Key Result, yaitu sebuah kerangka kerja atau framework untuk mengelola tujuan dan mengukur hasil kinerja baik secara individu, tim maupun organisasi. Objektif adalah sasaran atau tujuan besar yang ingin dicapai. Objektif ini harus menginspirasi, menantang, dan memberikan arah. Biasanya hanya 1/3 kuartal. Yang kedua yaitu Key Result, adalah ukuran keberhasilan dari objektif tersebut. Key Result harus bisa diukur secara kuantitatif dan menjadi indikator apakah tujuan telah tercapai atau belum. Contohnya, objektif menjadi pemimpin pasar dalam layanan pencarian informasi. Key Result meningkatkan jumlah pengguna aktif harian sebesar 20%. Yang kedua, mengurangi waktu loading hasil pencarian hingga 0,3 detik. Yang ketiga, meluncurkan fitur pencarian berbasis suara dalam 3 bulan ke depan. OKR membantu menghindari multitasking, tidak fokus, dan membuat semua energi tim diarahkan ke hal-hal yang penting dan strategis. Penjelasan yang kedua yaitu why. Mengapa Google menggunakan OKR? Google menggunakan OKR karena ingin tetap fokus, terarah, dan inovatif di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dengan OKR, mereka bisa menjaga perusahaan tetap jelas walaupun struktur organisasinya kompleks dan punya ribuan proyek. Mendorong inovasi, karena OKR menganjurkan karyawan untuk berpikir ambisius dan out of the box. Mengukur kinerja secara objektif, bukan berdasarkan asumsi atau penilaian subjektif. Meningkatkan akuntabilitas, semua karyawan tahu apa yang sedang dikerjakan oleh orang lain. Membangun budaya kerja berbasis kolaborasi, bukan kompetisi antar individu. Tanpa OKR, Google bisa saja kehilangan fokus dan bergerak ke terlalu banyak arah tanpa kejelasan hasil. Penjelasan selanjutnya yaitu where, di mana OKR diterapkan di Google. OKR diterapkan di seluruh struktur organisasi Google, mulai dari level perusahaan atau korporat. OKR misalnya target global sebagai perusahaan induk, level tim atau departemen, tim Android, YouTube, email, dan lain-lain. Ada pula level individu, setiap karyawan membuat OKR pribadi yang selaras dengan tujuan tim dan perusahaan. Semua OKR tersebut terdokumentasi secara terbuka dan dapat diakses karyawan lain, sehingga terbangun ekosistem yang transparan dan terbuka. Penjelasan selanjutnya yaitu when. Sejak kapan Google menggunakan OKR? Google mulai menggunakan OKR sejak tahun 1999, ketika perusahaan ini masih baru berdiri.
Metode ini dikenalkan oleh John Doerr, seorang investor awal yang dulu bekerja di Intel, tempat pertama di OKR dikembangkan oleh Andy Grove. Waktu itu, Larry Page dan Sergey Brin atau pendiri Google setuju bahwa mereka butuh sistem yang fleksibel, adaptif, dan bisa diukur. Sejak saat itu, OKR menjadi bagian penting dari budaya kerja Google. Penjelasan selanjutnya. Siapa yang terlibat dalam penerapan OKR di Google? Yang terlibat dalam OKR adalah seluruh karyawan Google. Para eksekutif membuat OKR perusahaan dan OKR strategis jangka panjang. Para manajer dan tim lead menyusun OKR tim mereka. Setiap karyawan individu menyusun OKR pribadi yang mendukung OKR tim. Menariknya, di Google OKR tidak dipaksakan dari atas ke bawah. Ada ruang diskusi antara karyawan dan atasan, sehingga setiap orang merasa memiliki atas tujuan tersebut. Penjelasan selanjutnya yaitu how. Bagaimana Google menerapkan OKR untuk mencapai kinerja tinggi. Berikut langkah-langkah bagaimana Google menerapkan OKR. Yang pertama yaitu penetapan OKR setiap kuartal. Setiap karyawan dan tim menyusun OKR di awal kuartal, biasanya 1-2 objektif dan masing-masing punya 2-5 key result. Yang kedua yaitu ambisius tapi terukur. OKR di Google harus menantang, bahkan bisa jadi hanya tercapai 60-70%. Jika selalu tercapai 100%, artinya targetnya kurang ambisius. Yang ketiga, transparansi. Semua orang bisa melihat OKR orang lain. Bahkan OKR CEO Google bisa dibaca oleh karyawan baru. Hal ini menciptakan keterbukaan dan saling percaya. Yang keempat, evaluasi rutin. Di akhir kuartal, semua OKR dievaluasi dan diberi skor antara 0-1, tapi penilaian ini tidak digunakan untuk bonus atau promosi, melainkan untuk pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran dan perbaikan. Tim akan melihat key result mana yang tidak tercapai, kenapa gagal, dan apa yang bisa diperbaiki di kuartal berikutnya. Dengan sistem ini, Google menciptakan budaya eksperimen, refleksi, dan pertumbuhan berkelanjutan. Penjelasan selanjutnya yaitu apa pembelajaran bagi perusahaan di Banten. Perusahaan-perusahaan di Banten, baik skala UMKM maupun industri besar, bisa belajar banyak dari penerapan OKR. Di antaranya, yang pertama, membangun budaya kerja berbasis tujuan, bukan hanya tugas harian. Yang kedua, libatkan seluruh tim dalam perencanaan target, bukan hanya manajemen. Yang ketiga, gunakan data dan metrik yang terukur untuk menilai keberhasilan. Keempat, jaga komunikasi dan transparansi antar tim agar setiap orang punya arah yang jelas. Yang kelima, dorong penjelasan dari kegagalan, bukan hukuman. Dengan mengadopsi OKR secara bertahap, perusahaan di Banten bisa menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan adaptif di era digital seperti sekarang. Nah, teman-teman, itulah pembahasan lengkap tentang bagaimana Google menggunakan OKR sebagai senjata rahasia dalam mengelola kinerja. Ternyata di balik suasana kerja yang santai dan menyenangkan, ada sistem kerja yang sangat serius dan terstruktur. Semoga video ini bisa membuka wawasan dan jadi inspirasi buat perusahaan-perusahaan kita ke depan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat menjadi SDM unggul Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.